Aksi nyata sosialisasi paket modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menampilkan tentang video sosialisasi pengimbasan terhadap guru di wilayah sekitar kecamatan Taman Penyakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan mohon kepada Ibu nanti hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2022 saya akan mengadakan sosialisasi tentang Ibu. Nanti saya bersamanya dengan rekan-rekan Ibu Sawitri dan Ibu Agnato nanti mohon membantu ya Ibu untuk kegiatan agar berjalan dengan baik. Semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan oleh Kepala TK 01 Gentungan. 3. Sosialisasi modul 1. 4. Resume atau kesimpulan. 5. Doa penutup. Acara pertama, pembukaan. Kita bersama mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah TK 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di TK 01 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya saya mengucapkan selamat tahun baru ya Bu ya, tahun baru 2022. Nanti kita bersama-sama meningkatkan untuk pembelajaran anak kita. Dan ini nanti ketiganya saya utang puji syukur matur nuwun teman-teman sedaya bilih niki atas undangan Bu Yayu. Ya, nanti Bu Yayu mau mensosialisikan modul pertama yaitu program guru penggerak Ibu angkatan keempat. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan selamat, lancar dan barokah sampai selesai Bu Yayu nanti ya. Sri Rahayu SPD ya. Semoga lancar dan selamat sampai selesai. Nah, nanti hasilnya dapat berguna bagi kita semua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Semoga lancar terus Bu Yayu ya. Semangat Bu Yayu. Bu Sri Rahayu mau mensosialisasikan model ke-1 program pendidikan guru penggerak Ibu ya. Dapat berjalan dengan selamat, lancar dan barokah sampai selesai. Semangat Bu, pembukaan dari saya. Kemudian melalui salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sosialisasi modul 1. Monggo perkenalkan datang Bu Sri Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Paket modul 1. Di sini saya dalam mengikuti program guru penggerak yang sudah saya laksanakan sekitar 3,5 bulan. Dalam kegiatan hari ini 3 bulan itu kami belajar tentang modul 1. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, yang terakhir adalah budaya positif.
Kami ada fasilitator yaitu Ibu Heli dan pengajar praktek saya Ibu Siti Khotijah. Berikut modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alur dari pembelajaran CGP yaitu alur Merdeka Belajar. Mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan kemudian aksi nyata. Tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Dasar pendidikan yaitu menuntun menurut KHD. Menuntun itu maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam istilahnya yang lain, menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah familiar sekali, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarso, tuburi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah mendampingi, dan di belakang memotivasi agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tabula rasa, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tabula rasa itu artinya putih, suci, bukan kertas suci, putih yang suci, tapi anak sudah memiliki kekuatan kodrat masing-masing, memiliki garisnya masing-masing yang masih samar-samar. Hingga bagaimana kita sebagai pendidik untuk menebalkan garis tersebut, memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Cara menebalkannya yaitu dengan budi pekerti. Budi pekerti yang kita ketahui ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, merupakan salah putaran dari profil pelajar Pancasila. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Seorang petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuh jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara jagung, memupuk, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman yang hidup tersebut. Atau buku Ki Hajar Dewantara yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati menghamba kepada sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan menghamba pada sang anak. Kemudian disampaikan juga dalam modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yaitu diharapkan guru penggerak dapat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian perannya diharapkan dapat memimpin pembelajaran yang kreatif, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian kita lanjutkan ke modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Latar belakang dari pembuatan visi yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid serta budi pekerti sebagai fondasi guru di sekolah. Karena saya yakin untuk mewujudkan merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila, maka harus mempertahankan kodrat alam dan kodrat zaman dengan melakukan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Kemarin yang saya ajukan yaitu mewujudkan siswa yang unggul dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Kekuatan itu apa yang kita miliki sebagai guru di dalam lingkungan sekolah. Murid merupakan suatu kekuatan. Kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, semua pemangku kepentingan serta sarpras. Tanpa adanya kerjasama, tidak akan terjadi sebuah visi.
Kemudian apa itu IA? IA itu adalah inquiry apresiatif, mengeksplorasi paradigma, merupakan pendekatan kolaboratif dengan melakukan perubahan yang berbasis kekuatan yang dijalankan. Metodenya yaitu Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Bagja di sini yaitu dimulai dari pertanyaan yang positif. Apa yang misalkan di sekolah saya, apa yang positif di sekolah saya dikembangkan. Misalkan di sekolah Bu Yuni, Bu Yuni punya kekuatan positif, bisa senam ya, kekuatan maksudnya senamnya kan sering ya. Nah, itu dikembangkan dari situ, dari yang baik dulu. Kemudian membuat pertanyaan dari positifnya, kemudian ambil pelajarannya, apa yang dikembangkan, kemudian gali mimpi, apa yang ingin diwujudkan dari yang baik itu, apa yang ingin diwujudkan, kemudian menjabarkan rencana apa yang akan dilakukan, kemudian mengatur eksekusi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perlu adanya perubahan positif terkait dengan budaya sekolah yang dilakukan secara kolaborasi dan komitmen bersama dengan melakukan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Selanjutnya yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk profil pelajar Pancasila ini yaitu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dan dengan 6 ciri utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah disebutkan tadi ya, berakhlak mulia, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian untuk strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yaitu dengan disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Posisi kontrol merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru adalah posisi kontrolnya guru. Biasanya ada yang guru sebagai penghukum, guru pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu 1. Untuk bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya ada anak di sekolahan di TK yang berebut makanan, satunya nangis, makanannya direbut. Jangan langsung menyalahkan anak yang merebut. Kemudian bagaimana? Ditanya dulu kenapa merebut makanan. Oh ternyata lapar. Nah, ini maksudnya lapar ini untuk bertahan hidup ini. Next, Mbak. Kemudian keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Kemudian restitusi, kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang dikuasai. Kemudian semua perilaku memiliki alasan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana kok anak yang tadi ngantem itu kenapa? Kita segitiga restitusi ini.
Kenapa masih ditunggu saja anaknya? Kita sedikit garis diskusi ini. Coba kita terapkan saja. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu jangan langsung menyalahkan anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini ada salah satu contoh di anak tadi ya, kita segitiga restitusi, kita kasih pertanyaan dengan menanyakan misalkan tadi kan berantem ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang kenapa kamu, apakah ini ya, terus validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan kepada anak tadi, kenapa kamu tadi ngantemi adik dae? Aku senang bu, aku bosan di dalam kelas, aku pengen keluar, aku pengen suasana baru. Nah, alasan itu pengen senang-senang, anaknya ingin senang-senang karena bosan. Apa yang salah dari kita? Mungkin pembelajaran kita yang kurang kreatif, kurang variasi. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang disepakati bersama. Makanya kemarin diwujudkan dengan kesepakatan kelas. Yang dicontohkan dalam kelas saya ya hanya ini, cuma menggambar kesepakatan kelas. Kalau anak TK nggak gambar, nggak ya susah. Suruh nulis misalnya, membuang sampah pada tempatnya, suruh nulis sendiri, nggak bisa. Ini dengan gambar-gambar ini. Ini kemarin kami mencoba melakukan demonstrasi dengan anak-anak, melakukan aksi nyata, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, yaitu dengan cara menanyakan apa keinginan anak-anak. Yang dimau anak-anak apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya Bu. Terus mereka menggambar ini. Kalau sekolah tepat waktu Bu, menjaga lingkungan, kemudian memakai masker, izin bila ada kepentingan, terus mengembalikan mainan pada tempatnya, memakai baju seragam. Tapi kesepakatan bersama, bukan peraturan dari kita sendiri. Kalau kemarin saya mengatakan keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu saya yang membuat, saya tempelkan harus taat ini. Kalau keyakinan kelas itu mungkin kalau di TK ya hanya masih gambar-gambar kali, tapi kalau di kelas besar SMA, SMP, SD mungkin bisa disepakati sendiri-sendiri. Misalkan HP-nya nggak pas kegiatan bagaimana gitu kan bisa ya kalau anak sudah besar. Kalau prakteknya di TK ya masih begini, hanya mainan ditaruh, hanya ketika berjalan mungkin ketika kegiatan pembelajaran nggak boleh keliling terus, mungkin begitu. Tapi ada kesepakatan antara guru dan murid, jadi anak-anak tahu apa yang ditempel ini. Kemarin udah nempel ini loh, udah nempel ini, ayo diingat. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian tadi kan tiga institusi belum selesai tentang keyakinan kelas itu yang disepakati, misalnya jadinya kesepakatan kelasnya saling menghargai guru. Ya, kalau kamu saling menghargai, kamu jangan ngantemi temanmu. Nah, dipegang istilahnya dipegang erat kesepakatannya itu. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Harusnya kamu apa? Ini bu guru, aku tadi berantem, pengen kegiatannya main di luar. Ya udah besok sama bu guru mainnya di luar, jadi gak di jalan saja, boleh ya? Gitu bu. Nah, gerakan budaya positif ini semuanya dari diri sendiri. Tidak bisa hanya orang lain yang jadi dari diri sendiri. Aku sendiri yang menggerakkan diriku sendiri, kemudian mengajak teman-teman, kemudian bisa bersama-sama. Kemudian nilai dan peran yang diharapkan dapat bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer untuk memberikan kesepakatan pada peserta didik dalam menemukan solusi dan permasalahannya. Sudah Mbak. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tentang segitiga restitusi, silakan. Jadi contoh guru pendukung itu seperti apa ya?
Ya, terima kasih Bu Ria. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Ya, lihat dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru. Dalam contoh dari kegiatan guru sebagai penghukum yaitu selalu mengherdik, menghukum. Misalkan ini ya, ada yang menyindir, ada anak yang terlambat sekolah. Kalau kelas besar ya, ataupun kelas kecil seperti PAUD, ada anak yang nakal, terus disuruh apa ini, pegang telinga sambil angkat kaki. Nah ini termasuk penghukum. Kalau yang di kelas besar mungkin terlambat sekolah, suruh keliling lapangan 50 kali. Nah itu merupakan guru sebagai penghukum. Kemudian, ini, kamu sudah mengecewakan ibu, nah itu kamu itu mengecewakan ibumu, sekolah kok begitu. Itu merasa anak membuat bersalah. Kemudian guru sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk nggak mau beresin setelah kegiatan. Ya sudah, nah nanti dibantu ibu beresin. Nah ini guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau dari sini gini, aturannya bagaimana? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang sekarang terjadi? Misalnya, ayo, kemarin kesepakatannya bagaimana? Hanya memantau. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer. Ini harapannya semua guru sebagai manajer, yaitu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian misalnya begini, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini tersebut? Misalkan ini, diharapkan anak-anak itu bisa sadar dengan sendirinya. Jadi kalau pulang sekolah aku cuci tangan, sadar, nggak usah disuruh, sadar sendiri. Bukan hanya kita sendiri yang berkeinginan, kemudian muridnya juga tidak aktif, tidak akan terjadi. Makanya budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolahan kita. Terima kasih Bu Ria. Ada lagi yang ingin bertanya Bu? Bu Yuni monggo. Terima kasih waktunya yang lagi kepada saya. Saya ingin bertanya tentang tadi kebutuhan dasar itu tadi belum jelas, mohon penjelasannya lebih detail lagi. Terima kasih. Dalam yang saya pelajari di sini, kebutuhan dasar dibagi menjadi 5, yaitu pertama survival, kemudian growing, power, fun, dan freedom. Next, survivor atau kebutuhan hidup, kemudian kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Lihat Bu. Demikian penyampaian dari saya modul 1 tentang modul 1.1 tentang filosofi pembelajar Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 visi dan guru penggerak dari guru penggerak, kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sampaikan sosialisasi modul 1 telah selesai ya. Bagi rekan-rekan semua yang ingin mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kepentingan pemahaman ilmu semakin bertambah dan luas. Silakan yang nanti ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sosialisasi sudah selesai, mari kita berdoa bersama, semoga sampai di rumah nanti tidak ada halangan apapun. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-temanku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Restanti. Saya sangat senang mengikuti sosialisasi guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Sri Rahayu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat untuk Mbak Bu Sri Rahayu. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang sekali telah mengikuti sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Sri Rahayu. Saya termotivasi dan ingin melakukan budaya positif yang dilaksanakan oleh Bu Sri Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.